Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Jadi pertemuan ini saya khusus mengundang dari Prodi IAT UIN Sunan Ampel Surabaya, ya, pasca sarjana yang didoseni langsung atau diajarkan langsung oleh Prof. Romdowi terkait tafsir. Ini saya mau klarifikasi ini. Apa benar Prof. Romdowi itu mengatakan bahwa hermeneutik itu haram? Itu dulu pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan dulu lah. Bebas. enggak lah, apa namanya, hanya teman diskusi saja. Ya. Tidak perlu. Apa ya, kalau mengharamkan sepertinya tidak. Karena dalil yang beliau pakai bukan haram sih. Tapi inja akum fasikum binabain fatabayyanu. Ketika suatu itu hadir dari orang-orang fasik fatabayyanu, maka tabayyunlah terlebih dahulu. Tidak ditolak, artinya tidak diterima. Tidak langsung diterima dan tidak langsung ditolak. Diperhatikan terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu apakah menyalahi atau tidak sesuai. Ini aja nggak apa-apa. Kamu itu awas nanti Cuman beliau pakarnya. Iya. Nanti kan dari bisa ikut-ikutan. Ayo. Nggak apa-apa. Loh. Nggak apa-apa. Jadi secara ini Prof. Romdowi itu tidak pernah mengharamkan hermeneutik. Sepengetahuan saya tidak. Ini clear ya. Tapi ada beberapa mahasiswa yang saya temui yang masih inilah aktif di S3 UIN Sunan Ampel. Dia jurusan IAT juga. Dia mengatakan juga bahwa Prof. Romdowi itu sangat keras dengan hermeneutik. Kenapa begitu? Kita memiliki perangkat tafsir. Tapi ngapain kita menggunakan hermeneutik untuk menafsirkan Al-Quran? Itu kan pertanyaan dia. Sehingga ngapain repot-repot gitu menggunakan hermeneutik? Tafsir ini sudah cukup. Banyak teori-teori tafsir, ada asbabun nuzul, macam-macam. Sekarang itu bahkan ada apa namanya istilahnya itu mafhum mughalafa dan sebagainya. Itu kan teori-teori di dalam tafsir. Sehingga dia sangat tidak senang dengan orang yang membaca Al-Quran dengan tafsir. Sebenarnya alasannya apa? Apa ya? Karena kan ya sejauh pemahaman saya, karena memang belum apa namanya jelas apa namanya pendapat itu dikeluarkan oleh Prof. Romdowi. Pertama, tidak ada satupun sejauh pemahaman saya sebuah karya dari Prof. Romdowi sendiri, baik secara penyampaian ataupun secara tertulis, menolak tentang adanya hermeneutik secara konstruksi pemikiran atau secara apologis. Jadi tidak ada. Jadi untuk mengklarifikasi mungkin diskusi lebih lanjut pada. Tapi sejauh ini Prof. Romdowi dan beberapa dosen-dosen terkait penolakan tentang ilmu-ilmu baru yang datangnya dari non-muslim, itu kalau sepemahaman saya dalam rangka menjaga tradisi ilmiah yang memang muncul dari tradisi Islam, yang muncul mulai dari pertama yang usul apa namanya yang dulu ilmu kita sebut sebagai fikih. Bagaimana Allahumma faqihna fiddin, itu kan doa yang memang sejak tentang Al-Quran. Apa namanya, kemudian tentang ilmu-ilmu tradisi kita itu sudah ada usul fikih, kemudian usul syariah dan lain-lain yang perangkat-perangkat yang menurut beliau sudah cukup untuk memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual ataupun kontekstual.
Tapi kan begini, kita membaca suatu teks. Ini saya mulai masuk di dalam hermeneutik ya. Membaca suatu teks, kita memerlukan historis. Sementara historisitas di dalam hermeneutik itu tidak selalu bermakna asbabun nuzul. Kan gitu. Kalau kita berbicara historisitas, itu rata-rata teori historisitas itu dari barat. Saya ambil satu contoh, misalnya Muhammad Arkun. Dia menjelaskan secara rasional bahwa Al-Quran itu ada dua. Al-Quran yang turun ke Nabi dan Al-Quran yang tidak diturunkan di Lauhul Mahfuz. Yang itu hanya Allah yang tahu. Al-Quran yang turun ke Nabi itu mau tidak mau, secara historis dia termakan oleh zaman, termakan oleh kisah-kisah yang ada di sekitarnya. Jadi membaca Al-Quran tidak bisa lepas dari historisnya. Dia baik dia sebagai pelafalannya, baik dia sebagai bahasa, baik dia sebagai pemaknaan yang terus berubah. Itu kan yang terjadi. Sementara di dalam tafsir kita membuat semacam aturan di dalam tafsir itu bahwa seorang mufassir itu harus hafal Quran, harus paham ilmu fikih, harus ilmu alat dan sebagainya itu kan. Nah ini kan menutup secara tidak langsung bahwa tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Padahal semua orang memiliki ilmu. Itu yang saya maksud, bahwa Prof. Romrawi dengan pernyataannya demikian itu hanya menggunakan ilmu tafsir untuk menafsirkan Al-Quran. Itu menutup kemungkinan untuk orang awam memahami Al-Quran atau dengan sendirinya untuk menafsirkan. Itu gimana dulu? Tentang menafsirkan Al-Quran. Kalau penjelasannya kan kalau di hadisnya, jangan kalian memahami Al-Quran dengan man fasal Al-Quran biraihi bahwa maka benar kan, itu yang sering diganti. Ya, siap. Itu yang pertama. Itu maksudnya saya menyampaikan secara historis teks kenapa kemudian muncul konstruksi pemikiran dalam Islam itu menafsirkan Al-Quran tidak boleh dengan wahyu, dengan akal. Konstruksi pemikiran awal. Tapi ada tafsir biroi. Ya, sebentar dulu. Sebentar dulu saya sampaikan historis kenapa muncul pemikir-pemikir yang tidak mau menafsirkan dengan akal, maksudnya murni dengan akal. Karena ada sebuah hadis, "Man fasara Al-Qur'ana falyatabawa." Itu yang maksudnya ini belum masuk pada penjelasan. Yang kedua tentang tadi standarisasi. Mungkin saya membahasakan. Ya, standarisasi mufassir. Standarisasi mufassirnya kalau kita ikut Asy'ari memang secara lengkap seperti itu. Dan beberapa ulama ulumul Quran yang klasik memang mengklasifikasi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran ya harus Al-Quran, harus paham bahkan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Semua mulai dari bahasa, surut dan lain sebagainya, perangkat alat-alat yang bisa membantu memahami Al-Quran. Dan yang terakhir ini harus bersih dari akidah yang cacat. Ini itu yang berat. Itu yang berat mungkin. Artinya sudah mengkotakkan si A, si B, si C. Kemudian membatasi lah. Seakan-akan kalau saya contohkan, orang Sunni memberikan pemahaman seperti itu hanya orang Sunni, orang Syi'i hanya mengatakan Syi'i saja, orang Salafi hanya Salafi. Akhirnya seperti itu. Itu kemudian. Nah, tapi kalau kalau di garis pilih salah satu dari ulama, kalau di Pak Quraisy
dia lebih longgar. Beliau lebih longgar ketika memberikan standar seorang bisa menafsirkan. Yang penting ia memahami bahasa dari Al-Quran. Memang beliau memang kompeten dalam segi bahasa. Ketika beliau menafsirkan ya semua sering kali dikaitkan dengan ilmu. Dan yang memang terikat dalam memahami menafsirkan Al-Quran itu memang bahasa. Dan memang semua yang diotak-atik dia bahasa. Soalnya ketika masa Nabi, Al-Quran itu kan ya dipahami, dipertanyakan apa yang tidak dipahami dari Al-Quran. Dan itu kan semua sahabat hanya tidak memahami beberapa saja. Dan masa sahabat setelah Nabi. Setelah masa sahabat ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, sahabat berdiskusi sesama sahabat. Ketika masa tabi'in, nah sini kemudian bermuncullah beberapa aliran dikotak-kotakkan dan barulah disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Dan yang paling ketika tidak menemukan pemahaman dari Al-Quran, maka rujukan berikutnya adalah hadis. Ketika tidak ditemukan dalam hadis, maka dari Paulus sahabat. Ketika tidak ditemukan dari Paulus sahabat, maka Paulus tabi'in. Di Paulus tabi'in ini yang kemudian dipertentangkan, masih masuk asil otoritatif atau sudah masuk dakhil. Maksudnya ilmu baru yang didatangkan dari bukan yang didatangkan bukan dari sahabat ataupun nabi. Jadi di tabi'in ini masih khilaf. Tapi kalau di sahabat itu kan kalau di hadis semua sahabat adilun itu. Kalau sahabat nabi ya. Kalau di tabi'in baru dipilah. Oh ini yang yang sahih, ini yang hasan, ini yang marfu, ini yang maudhu. Sama di tafsir seperti itu. Akhirnya diklasifikasi ini masuk dakhil, masuk asil. Kalau from rawi itu masukkan yang tabi'in itu masih asil otoritatif. Jadi patut dijadikan rujukan untuk menafsirkan. Tapi kan disekat lagi harus dari golongan Sunni. Kalau di tabi'in kan sudah pisah-pisah, ada Sunni macam ya. Setelah masa Ali kan sudah pisah-pisah. Setelah masa Utsman sudah bisa-bisa ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Baru di sini harus yang Sunni. Kalau yang golongan Sunni. Kalau yang Syi'i ya harus Syi'i. Nah, baru setelah itu yang memang diperhatikan akhirnya jalur mazhabnya masing-masing. Dan memang yang paling sering digunakan adalah penggunaan pengkajian bahasa ketika tidak menemukan di pemahaman hadis Paulus sahabat. Memang yang digunakan adalah segi kebahasan. Dan segi bahasan pun ketika belakangan kan muncul ilmu mantiq yang oleh beberapa tokoh juga ditolak, tapi kalau di pesantren kan mesti dipakai ilmu mantiq yang itu sumber utamanya kan dari Aristoteles, Plato, tapi kan tetap digunakan. Artinya orang-orang kita pun sekalipun itu tetap memandang suatu teks yang otoritatif itu dari teksnya tabi'in sampai Rasulullah, tapi tetap menggunakan ilmu mantiq sebagai alat untuk memahami Al-Quran. Artinya menurut saya ketika seorang itu mengeluarkan statement yang cukup ekstrim untuk menafsirkan Al-Quran itu cukup labil itu artinya ilmu alat pun dipergunakan. Yang itu ilmu alat itu bukan sumbernya dari Al-Quran tapi ilmu bahasa yang secara teoritis ilmu bahasa itu setiap tahunnya mengalami perubahan, pergeseran. Itu makanya ketika ilmu bahasa secara historis itu penting untuk dipelajari. Teks itu lahirnya kapan, di kondisi apa,
dan dipahami sudah. Dan di tahun yang 1400 setelahnya setahun ini itu dipahami sudah. Itu biasanya teman-teman secara bahasa biasanya ya, ini para mufasir pun sebenarnya kan banyak juga yang mempelajari filsafat. Di Indonesia aja lah ada Buya Hamka. Tafsirnya kan walaupun banyak yang mengkritisi bahwa itu tidak seperti tafsir gitu. Ya terserah lah, itu namanya aja tafsir. Tafsir digolongkan di dalam tafsir biroi, tafsir dengan akal. Namun bagaimana kemudian kalau kita ingin murni tuh, tujuannya Prof. Romrawi itu kita menafsirkan Al-Quran itu ya menggunakan tradisi ketimuran saja, nggak usah masuk-masuk barat dan sebagainya. Itu bagi saya itu munafik. Munafik. Sekarang begini, ilmu dari timur itu yang bisa kita banggakan ilmu apa sih? Yang menemukan angka sajalah. Siapa? Oke, dari Islam ada. Itu menemukan angka 0. Siapa namanya itu? Aljabar. Ada teori aljabar. Tapi kebanyakan yang lainnya dari barat. Di era keemasan Islam, penerjemahan buku-buku Yunani tentang filosofi itu gencar-gencarnya di era keemasan dinasti Khilafah Abbasiyah. Jadi tradisi timur itu tidak murni. Tradisi timur yang murni itu seperti apa? Tidak ada gitu. Jadi kan munafik sebenarnya. Munafik. Kenapa kita tidak bisa, bukan tidak bisa, memang perangkat hermeneutik itu tidak cukup untuk membaca Al-Quran. Tapi jangan dilarang. Itu loh poinnya yang ingin saya sampaikan ke Prof. Romrawi. Gitu. Kalau dilarang, itu artinya ada ketakutan. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan saya. Apa yang ditakutkan oleh Prof. Romrawi ketika Al-Quran dibaca dengan hermeneutik? Apakah dia takut Al-Quran itu akan hancur? Padahal sudah dijamin oleh Allah. Apa? Apakah Prof. Romrawi takut ada kesesatan dalam penafsiran? Apa sebenarnya? Kita justru kadang tidak tahu penafsiran yang dilakukan oleh para mufasir itu yang sampai hari ini argumennya itu bisa jadi melalui ideologi tertentu dan sebagainya. Ada kepentingan politik pada zamannya. Kita tidak tahu. Kemudian kita amini. Kan itu. Makanya munculnya tafsir progresif hari ini kan itu artinya untuk mengcounter supaya tidak terlalu mendewa-dewakan tafsir-tafsir yang lama. Bukan meninggalkan, tapi mendewa-dewakan itu kan berbahaya. Itu maksud saya. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi sebenarnya. Mungkin kalau Prof. Romrawi nonton ya itu gitu. Jangan larang mahasiswanya membaca Al-Quran dengan hermeneutik. Kendati hermeneutik itu memiliki kekurangan, ya tinggal kita benahi. Maka saat kita membenahi teori hermeneutik dan kita menambahkan, menyempurnakan, itu artinya kita menemukan teori baru. Kan gitu. Ada dimensi-dimensi yang baru di situ. Teori-teori baru dalam ilmu Al-Quran juga rata-rata tidak lepas dari pengaruh-pengaruh barat. Misal seperti apa itu tentang gender itu, bukan mukhalafah, bukan apa namanya itu, qiraah mubadalah. Itu kan tidak murni.
menggunakan tradisi timur, itu barat sekali, ada gender di situ. Itu mau digunakan untuk penafsiran Al-Quran. Justru aku menolak itu benar-benar, karena di dalam Islam pun tidak ada perselisihan gender. Yang ada adalah memuliakan perempuan, hanya perempuan saja yang baper. Perempuan dari mana? Barat. Kemudian ada qiraah mubadalah. Kita mau anggap itu sebagai, kita masukkan loh di dalam studi Quran. Kita gunakan itu sebagai membaca Al-Quran. Wah, ini kesesatan luar biasa. Lebih baik kita terang-terangan menggunakan hermeneutik, membaca itu, daripada kita membahasa Arab kan. Qiraah mubadalah, seolah-olah dari timur nih. Bukan, itu bukan timur. Bicara gender. Iya kan? Ya memang apa ya? Untuk mengklaim seorang yang kemudian memberikan satu teman menolak secara keras pemikiran-pemikiran yang muncul dari barat ataupun non barat, artinya apa? Non muslim. Non muslim sendiri yang hidupnya di timur. Maksudnya, Ya. nah, di kalau menurut saya pribadi pun ya cukup implisit, terlalu kalau kita memahami barat antara timur itu sebagai teritori dengan garis teritori, itu barat itu kan batasnya anggaplah Eropa itu barat, Amerika barat, Australia yang di sini pun barat juga secara apa namanya. Nah, ini menarik. Perbedaan timur barat itu apa sebenarnya kan gitu kan. Terus kalau kita lihat di masanya Abbasiyah, itu ilmu itu berkembang kan ya, tidak di Arab, tapi malah di apa? Tapi di Eropa, kemudian di luar Arab, yang sekarang apa namanya ada di Bukhara, Uzbekistan, Pakistan, bahkan dengan Bukhara itu enggak di luar Arab. Artinya ketika kita yang mencetuskan ilmu itu harus dari orang Islam, harus dari timur misalnya. Nah, itu harus dirumuskan kembali. Itu. Jadi statement itu kamu menolak ya? Menolak. Ya menolak Statement Prof. Rawi. Statement yang mengatakan bahwasannya Islam Al-Quran itu hanya dapat dipahami menggunakan kebudayaan timur, perangkat yang sudah ada di masyhur di orang Islam. Itu menurut saya, soalnya ilmu-ilmu itu pun hasil campur aduk antara non Arab sama Arab. Yang menggunakan bahasa Arab itu ya lingkungan Arab. Nah, kalau yang non Arab seperti Pakistan, bahasanya sudah berubah. Artinya ketika orang non Arab tidak menggunakan bahasa Arab, nah itu kan dia dipertanyakan juga bahasa Arabnya sesuai gak dengan bahasa Arab asli. Akan timbul satu problem yang baru, yaitu bagaimana kemudian, ini sebelum saya mempertanyakan itu, saya tanya dulu, fuqaha itu mufasir apa enggak? Yang wasih. Ya kan dulu apa bahasa ini sebelum kita mengenali klasifikasi ilmu antara ilmu tafsir, ilmu hadis itu kan campur semua. Oke. Saya sepakat itu bahwa fuqaha itu mufasir. Kenapa? Karena fuqaha itu beristihad mengambil istinbat hukum dari fenomena sosial, dari tafsir-tafsir hadis dan sebagainya, kemudian mengambil istinbat hukum. Itu mufasir. Jadi saya sepakat soal itu. Nah, persoalannya begini. Fuqaha kita banyak loh dari barat. Salah satunya gini. Ibnu Rus. Ibnu Rus itu bukan orang Arab. Tapi dia menulis buku Bidayatul Mustahid. Buku 4 mazhab, 5 mazhab di situ. Ada mazhab Zohiri. Menggunakan bahasa Arab. Itu luar biasa. Tidak mungkin sekelas Ibnu Rus itu tidak dipengaruhi oleh barat. Dia sendiri mengakui bahwa dia dipengaruhi oleh
tokoh sebelumnya itu, kayak Aristoteles dan sebagainya, Plato dan sebagainya. Makanya dia menggunakan rasionalisasi, mengkritik Imam Ghazali. Teori yang digunakan barat. Itu loh maksud saya begitu. Jadi statement yang mengatakan memisahkan itu kurang bijak. Jika itu Prof. Romroy mengatakan seperti itu, saya tidak tahu ya. Saya informasinya dari mahasiswanya. Ya, selama saya kuliah pun apa namanya yang dipakai memang ya penunjang atomasi pun binatain. Jadi tidak tidak melarang atau tidak menerima secara apapun itu yang datangnya dari orang asik, apalagi non muslim. Ya kemudian kalau di kajian ada wal asli itu kan ya ketika datangnya dari non muslim kan ya di mata bayano itu kan waktu itu kasusnya ada non muslim meriwayatkan hadis menyampaikan pemahaman tentang kisah-kisah Israeliat. Jadi ini untuk menutup pertemuan ini saya mau bertanya, menurut sampean menafsirkan Al-Quran menggunakan baik itu hermeneutik atau perangkat sosial dan sebagainya, ilmu alat itu pasti ya, ilmu alat itu pasti, ilmu alat dalam pengertian bahasa ya, ilmu bahasa itu udah pasti. Bagaimana mungkin kita bisa menerjemahkannya saja? Terlepas dari itu, kita menggunakan ilmu sosial dari barat, kita menggunakan ilmu analitik bahasa dari barat dan sebagainya untuk menafsirkan Al-Quran atau menggunakan hermeneutik untuk menafsirkan Al-Quran. Kamu setuju nggak menafsirkan itu? Setuju ya? Cuman kan gini, ilmu apapun bisa digunakan selama itu perangkat untuk memahami teks itu bisa digunakan untuk memahami Al-Quran. Ya tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran kalau nggak tahu bahasa Arab. Gitu. Terus berikutnya, cuman dalam tradisi Islam itu kan ada tradisi sanad. Kemudian ada pentingnya sanad adalah untuk menjaga kebenaran pemahaman teks. Nah, misal ayatnya wa aqimus shalah, ayatnya kan hanya seperti itu. Nah, untuk memahami itu perangkat bahasa pun nggak ngerti. Seperti itu. Nah, harus ada guru pemahaman setelahnya, yaitu hadis. Hadis dijelaskan. Ternyata di hadis pun tidak dijelaskan secara rinci dari qaulus sahabat, dari Nabi. Nah, itu pentingnya. Untuk perangkat bahasa apapun ya, tapi tanpa menghilangkan pendapat-pendapat dari ulama. Ya, soal sanad itu bagi saya itu penting, tapi saya juga berpegang bahwa sanad itu kan nggak mesti bertemu langsung. Oh iya, kan gitu kan. Iya, membaca bukunya itu iya, juga sanad, tapi sanadnya doif, kata siapa itu? Memang Nawawi atau siapa? Iya, memang kalau yang ketat kan harus memang berhadapan. Karena kita langsung melihat cara bicaranya. Kalau di Imam Bukhari dan Imam Muslim kan ketat. Memang ketika sezaman itu antara guru dan murid harus. Kalau di Imam Ahmad misalnya itu tidak harus. Misal sezaman kan seuin lah istilahnya. Sama-sama kenal Prof. Romroy misalnya. Cuman bukan orang Usuluddin. Itu boleh. Misal sezaman pernah dengar atau baca bukunya ya. Kalau di Imam Ahmad, kalau di Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi istilahnya jauh. Harus memang standarnya harus berhadapan-hadapan. Kalau memang gurunya ya udah berarti bertemu. Kalau nggak bertemu berarti bukan. Kalau di Imam Ahmad. Oke, terima kasih. Jadi saya tetap pada satu pendapat saya, pandangan saya bahwa Al-Quran itu mukjizat. Jadi dibaca dengan apapun, Al-Quran itu tidak akan hancur, tidak akan rusak.
kecuali sang pemilik Al-Quran itu berkeinginan untuk menaikkannya ke langit kan begitu. Baik itu ilmu hermeneutik, ilmu pakai fisika pun membaca Al-Quran jika dimungkinkan bisa. Jadi tidak melulu dengan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu perangkat klasik bagi saya. Ilmu tafsir dalam pengertian orang-orang IAT ya. Kalau orang API menganggap tafsir itu hermeneutik juga tafsir. Ya, apa namanya, kalau bahasanya orang-orang yang menerima hermeneutik itu bagian dari ilmu tafsir. Ya. Dalam Islam kan ada ilmu tafsir, ada ilmu takwil, dan hermeneutik dan seperangkatnya yang lain, ilmu baru itu bagian dari ilmu tafsir. Ilmu itu bagi saya tidak ada yang kafir. Tidak ada yang kafir ya. Jadi seolah-olah ada yang diharamkan. Kalau persoalan filsafat itu haram itu kan udah selesai kayak. Itu hanya orang yang tidak mengerti saja yang mengharamkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.